Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Sah, membahas edukasi seputar pertanian durian. Dan di hari ini teman-teman, saya berada di daerah Rumbai, yaitu Pekanbaru Riau. Dan di saat ini teman-teman, setelah teman-teman menyimak ya video awal kita pembenahan daun kuning mati pucuk dengan Digo Green, kita lanjut tahap kedua, yaitu kita mau melakukan penaburan pupuk organik. Nanti saya tunjukkan pupuknya dan mereknya dan dosisnya berapa. Jadi kenapa harus kita juga berikan pemupukan organik untuk tahap pemulihan, karena nanti teman-teman yang mau kita induksi untuk pembuahan setelah ini pohon-pohon durian musangking ini pulih total. Alasannya teman-teman ya, kenapa pohon-pohon ini menguning sudah saya jelaskan di konten awal, karena akibat pestisida, yaitu racun pembunuh, racun pembakar, yaitu seperti yang namanya racun rumput. Jadi tidak dibenarkan dan tidak dibolehkan kita menggunakan racun rumput atau pestisida itu untuk menangani gulma yang berada di seputaran kebun durian. Apalagi fatal sekali apabila kita lakukan di bawah permukaan atau di piringan untuk tanaman durian musangking dan durian jenis-jenis lainnya. Oke teman-teman, penyebab pertama akan saya jelaskan sebelum pengaplikasian pupuk apa saja yang kita gunakan untuk tahap pemulihan pohon. Oke teman-teman, saya akan memberikan alasan kenapa harus dipulihkan daunnya dan di bawah permukaan pohon di tanahnya harus kita benahi. Nah ini alasannya. Nah, lihat kondisi pohon seperti ini. Ini usia kira-kira 5 tahun dan ada juga yang 6 tahun. Lihat ini daun-daunnya, lihat mati pucuk dan menguning. Bahkan teman-teman, kamera agak dekat kemari, juga lihat ujungnya. Ujungnya itu mati, makanya dipotong. Nah, ini kan mati, makanya dipotong karena takut merambat ke batang-batang yang lain dan cabang-cabang yang lain. Nanti solusinya teman-teman, ini nanti kan ini pucuknya sudah tidak ada. Nanti mau kita TW ya. Kita TW, kita bantu dengan TW, kita ganti jenis dengan OCI teman-teman ya. Di sana itu sudah ada TW, sudah saya tunjukkan nanti nggak saya tunjukkan sih, tapi solusinya kalau tidak ada pucuk begini karena ketinggiannya kan belum ideal. Jadi sayang, nanti di sini kita TW di batang sini atau di atas sedikit di sini boleh. Jadi pucuknya nanti tetap berkembang tapi lain jenis ya di durian OCI. Ini penyebab utama teman-teman. Ini yang kita buktikan di lapangan, faktanya begini. Ini kan kelihatannya pohon ini itu pH ya. Kalau kita taksir ya teman-teman, kita prediksi ini pasti pH. Kalau menurut teman-teman daun begini itu pasti pH-nya ngedrop, belum tentu. Ini pembuktiannya. Ini kita cek pH, ini alat pH. Ini pembuktiannya. Nah, oke. Lihat pH. Coba, ini yang ke kanan pH. Ya, zoom dari dekat. pH-nya sangat-sangat bagus. Di angka 7. Artinya pH-nya itu normal, bagus sekali. Kenapa daunnya kuning? Jawab pertanyaannya. Kenapa daunnya kuning padahal pH-nya normal di angka 7? Jawabannya begini teman-teman. Nah, ini ya, kita putar lagi ke kiri. Nah, ini untuk kesuburan tanah. Kesuburan tanahnya tuh drop teman-teman. Di angka 5. Artinya pH-nya normal, tanahnya drop. Penyebabnya apa? Penyebabnya yaitu dari pestisida atau racun rumput yang selalu minimal 3 bulan mas di sini ya. 3 bulan dilakukan, yaitu penyemprotan rumput, pembunuh rumput dan racun bakar. Inilah penyebabnya. Tanah tidak subur, pH normal tapi tanah tidak subur, terjadilah kuning daun dan mati pucuk. Itu alasannya. Jadi kita tidak bisa menebak ya. Berikan dolomit. Untuk apa pemberian dolomit kalau pH-nya itu normal? Membuang biaya teman-teman ya, membuang biaya terlalu berlebih. Jadi ini fakta di lapangan, pH-nya bagus, normal tapi tanahnya nggak subur. Jadi solusinya begini teman-teman, saya berikan solusi setelah tadi konten awal kita pemulihan. Konten kedua ini kita pemulihan dengan cara penaburan pupuk organik. Oke, kita tunjukkan pupuk organiknya apa saja bahan-bahan yang kita gunakan. Nah, oke teman-teman, bahan-bahan yang saya gunakan nggak harus mirip, nggak harus sama, boleh dengan yang lain pupuk organik, tapi di sini menggunakan ini. Oke, kamera putar. Nah, teman-teman, di sini yang digunakan pupuk organiknya ya jujur ya, saya nggak pernah ketemu dengan produk ini, yaitu pupuk maggot namanya. Pupuk maggot ini terdiri dari bekas sisa uraian dari maggot teman-teman ya. Ini bobotnya 40 kilo dan akan kita lakukan nanti ya penaburan di bawah media pohon. Dan lihat kandungan komposisinya organik 45%, total bakteri. Nah, ini mengandung bakteri 10. Nah, lihat ini NPK total. Nah, magnesium atau Mg, boron juga ada kandungannya, kalsiumnya juga ada, sangat lengkap sekali teman-teman. Namun harga pupuknya juga
sesuai dengan manfaat. Nah, ini kita gunakan nanti di usia 5 tahun kita gunakan sekitar 10 kilo, dan usia 6 tahun kita gunakan di 20 kilo. Jadi kita mau buat video tutorial contoh penaburan dan dosis pupuk yang akan kita lakukan. Nah, ini teman-teman untuk usia 5 tahun kita gunakan. Nah, ini juga kamera kita sedikit. Ini 500 gram atau setengah kilo teman-teman untuk satu pohon usianya 5 tahun. Di usia 6 tahun kita gunakan nanti 1 kilo. Ini contoh saja kita timbang. Ini nanti kita tabur permukaan dahulu, baru kita lapis dengan yaitu pupuk maggot. Oke. Nah, Mas, oke. Sini, Mas. Nah, Mas ini yang lebih berpengalaman. Di sini beliau sudah kerja sekitar 4 tahun, dan saya di sini kan hanya tugas saya yaitu teknisi lapangan. Hanya beberapa hari dari Medan kita kemari ke kebun ini, ke kebun daerah Rumbai. Oke, ini adalah pupuk. Oke, kita takar dulu. Oke, ukurannya teman-teman ya, kita gunakan 10 kilo untuk usia 5 tahun dan 20 kilo untuk usia 6 tahunnya. Nah, ini kita takar dahulu. Kita penakarannya kamera dekat seperti inilah, yaitu maggot ya, pupuk maggot dari limbah maggot. Nah, yang sudah diurai. Nah, seperti ini nih. Jadi sangat bagus sekali karena kan makanan maggot ini dari sisa-sisa buah. Jadi sehingga terjadilah pupuk organik. Oke, Mas. Ini untuk takarannya satu timba seperti ini berapa kilo, Mas? 5 kilo teman-teman. Ini satu timba begini 5 kilo. Jadi yang kita butuhkan di saat penaburan nanti usia 5 tahun kita gunakan 10 kilo. Ini hanya atasnya saja yang lembab, namun di bawahnya lihat kering, aman. Dan pupuknya menurut saya bagus sekali ya, pupuk organiknya ini bagus sekali. Jadi kita takar dulu di dalam media ember seperti ini. Nah, ini kita takar sekitar 5 kilo karena memang sudah sebelumnya pengalaman sudah ditimbang ya. Sudah ditimbang. Nah, oke, ini satu ya, Mas, 5 kilo ya, satu timba pertama. Kita contohkan umur 5 tahun dan 6 tahun di sini jenisnya musangking teman-teman ya. Di 6 hektar ini seluruhnya rata-ratanya musangking. Musangking ini terkenal dengan perawatan yang rewel. Nah, ini untuk 5 kilo pertama. Nah, seperti ini. Oke, masuk 5 kilo kedua, Mas. Nah, masuk 5 kilo kedua ya. Nah, seperti ini kita takar lah. Kering teman-teman ya, jadi nggak jijik kita ya, nggak jorok, artinya di atas saja, di atas permukaannya saja yang agak becek sedikit, agak lembab. Nah, ukuran kira-kira seperti ini, agak munjung ya bahasanya. Nah, oke, kita lakukan. Nah, ini 10 kilo untuk umur 5 tahun keadaan pohon teman-teman tahu. Oke, Mas, langsung kita aplikasi. Tunggu ya, Mas, saya nabur humid exit, dan humid exitnya ini teman-teman, ini di sini kita tabur. Nah, ini rumah karyawan. Oke, ini lihat cara aplikasinya seperti ini. Kita humid exit ini kira-kira setengah kilo itu teman-teman, kita tabur di permukaan bawah pohon secara merata, baru kita timpa yang dengan ini dengan pupuk maggot. Kita tidak secara dikocor, kita lakukan tabur. Sebenarnya biasanya saya menggunakan yang kasar ya. Ini saya menggunakan yang halus, jadi beterbangan. Sebenarnya lebih ke kocor sih sebenarnya kalau halus begini. Nah, kira-kira seperti inilah pemahamannya. Kita tabur. Nah, oke, selesai begini. Humid exit ini banyak manfaatnya teman-teman, untuk pembenahan tanah, untuk rumah baru, untuk mikroba ya. Karena mikroba ini sangat dibutuhkan oleh tanaman apabila kita memberikan pupuk yang mengolahnya itu mikroba. Oke, Mas, langsung. Nah, ini 10 kilo. Kalau dosis terlalu rendah teman-teman ya, tidak akan mampu menyuplai pohon usia 5 tahun. Nah, ini 10 kilo kita tebar secara merata ke permukaan bawah pohon. Ini contoh pertama, nanti contoh yang kedua yang usianya 6 tahun. Cara penambaran seperti ini, yang merata. Kalau dosisnya kecil nggak akan sampai ke ujung daun teman-teman ya, ke ujung tajuk, ke pucuk itu nggak mampu ya, karena kurang dosis. Kalau organik ini banyak nggak masalah teman-teman. Yang sulit itu kan karena biaya. Kalau di sini mudah-mudahan ya biayanya sanggup. Jadi kita lakukan secara cukup dosis. Nah, ini contoh pengaplikasian pertama secara merata. Jadi cukup ya, seluruh piringan atau media bawah pohon ini cukup. Karena dosisnya menurut saya, pohon seusia 5 tahun dan batangnya seperti ini contohnya. Jadi kita nggak bisa di lapangan itu menentukan 10 atau 20 kilo, yang jelas lihat kondisi pohon.
Kalau pohon itu lebih besar, sebaiknya dosisnya itu dinaikkan. Jadi ini gini teman-teman ya, nanti langsung kita berikutnya, saya jadwal mungkin sebulan sekali kemarin nanti dari Medan ke Pekanbaru, kita update terus, nanti bagaimana perkembangan setelah kita spray dan kita bantu, yaitu pemupukan dengan pupuk organik yaitu dari Maggot ya. Dan oke, contoh yang kedua kita lakukan, contoh yang kedua di pohon yang lebih besar. Nah oke teman-teman, kita aplikasi di pohon yang kedua usia 5 tahun dan sama teman-teman ya, di ujung tajuk itu mati pucuk dan kuning. Jadi setelah kita penaburan seperti ini nanti kita update terus perkembangannya, jadi bukan hanya sekedar tutorial konten teman-teman ya. Oke, ini kita butuhkan 1 kilo yang pohon usia 5 tahun dengan kondisi pohon seperti itu yang saya jelaskan, dan ini 6 tahun dengan kondisi pohon batangnya besar. Nah lihat, ini kita gunakan humid exit yaitu pembenah tanah dan rumah baru bagi bakteri ya. Nah, tadi kan ukurannya udah tahu teman-teman. Nah, kita timbang satu tempat seperti ini itu setengah kilo, berarti dua seperti ini ya, baru 1 kilo. Kita lakukan secara merata. Kita agak jongkok saya teman-teman ya, karena ini halus. Biasa saya menggunakan yang kasar, karena ini terlalu halus jadi berterbangan kena angin. Yang jelas intinya teman-teman ya, kita tabur secara merata di bawah pohon atau namanya piringan secara merata. Oke, setengah kilo pertama, dan ini totalnya 1 kilo. Nah ini setengah kilo yang kedua, jadi 1 kilo. Ini di permukaan. Kalau nggak mau banyak biaya teman-teman ya, nanam ubi ya atau nanam apa gitu ya, namanya kebun durian harus seperti ini ya, biayanya memang luar biasa. Jadi sesuai dengan harga buahnya. Nah kira-kira seperti ini, langsung kita tunjukkan dulu ke kamera. Nah lihat ini 2 ember seperti ini ukurannya 1 ember 10 kilo, kita aplikasi 20 kilo untuk 1 pohon Musang King umur 6 tahun. Oke mas, pengaplikasinya sama teman-teman ya, rata, karena pupuknya itu kering, organiknya itu kering, jadi nggak masalah ya, hanya di permukaan tadi awal kita buka itu basah atau lembab. Kenapa kita menabur harus rata di permukaan bawah pohon seperti ini? Karena begini teman-teman, penjelasannya seperti ini. Yang konsumsi ya, yang menyerap nutrisi itu adalah akar-akar serabut. Apabila kita tabur secara merata seperti ini, seluruhnya akar-akar serabut yang timbul di permukaan tanah itu cepat menyerap nutrisi yang kita berikan. Makanya kita harus merata dan cukup dosis. Kalau kurang dosis itu sangat lambat perkembangannya. Karena begini teman-teman ya, kimia dan organik itu harus tahu dosisnya. Kalau sembarangan juga nggak akan ada perubahan, malah nanti bikin pohon itu lebih drop dari seharusnya pembenahan jadi drop. Oke, ini 10 kilo pertama dan masuk 10 kilo kedua. Jadi totalnya itu 20. Jadi nggak apa-apa teman-teman ya, langsung di bawah pohon seperti ini mepet juga nggak masalah, karena ini organik memang sudah diproses dengan benar dan sudah menjadi pupuk edar ya. Pupuk yaitu memang ini kami di Pekanbaru yang ada, nih produknya di Pekanbaru. Dan di sini saya lihat teman-teman ya, memang ya, kalau untuk cacing tanah yang luar biasa di bawah pohon ini, karena di sini lebih ke organik. Tapi tadi kesalahan fatal itu dengan pestisida, pembunuh atau racun rumput. Nah itulah yang membuat pohon-pohon ini kebanyakan mati pucuk dan menguning. Nah, oke mas, sedikit di sini mas, langsung di bawah. Nah seperti ini kita lakukan merata. Dosis 20 kilo aja seperti ini teman-teman, tidak terlalu kelihatan, apalagi dosisnya lebih rendah. Dengan pohon seusia 6 tahun yang besar begini, itu aja nggak kelihatan, nggak terlalu kelihatan organik yang kita tabur, apalagi lebih sedikit dosisnya. Jadi bagi teman-teman, kalau menyimak konten pertama dan kedua setelah yaitu penyepraian nutrisi daun, kita lanjut dengan pengocoran di bawah pohon. Mudah-mudahan nanti kita update
hasilnya jauh lebih baik dari video-video yang awal ini. Oke teman-teman, sekianlah video hari ini yang bisa saya bagi kepada teman-teman petani durian pemula. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan video-video terbaru dari saya. Dan apabila video ini bermanfaat, tolong Anda bagikan like, komen, dan subscribe. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.